Kita ingat pada saat kira-kira 7 bulan yang lalu di Rakyat Bersuara, saya juga kan membongkar mengenai yang dikatakan ini kan, ijazahnya ini. Ketika ditayangkan ini, saya sudah mengatakan bahwa ini ijazahnya ini diduga ini palsu. Karena perbedaannya sangat mencolok. Kalau di Jepang itu, ijazahnya itu selalu berwarna kuning, dan karena dibuat dari serat bambu. Sedang yang ini adalah HVS. Dan juga interupsi, Mbak. huruf kanji itu juga perform ya. Jadi ada Sebentar. huruf kanjinya itu juga ada patternnya untuk bicara kanji. Dan yang menarik di sini ya, kalau di sini itu hanya stem. Ya, stem ini artinya namanya nih Yamaguchi. Kalau di sini adalah nama dari rektornya, tapi pakai stem. Kalau di sini ditulis Hiroshi Kato. Pakai huruf romaji. Tidak ada huruf romaji di dalam ijazah ataupun sertifikat itu yang berbahasa Jepang. Ini permasalahannya sebetulnya sudah dilihat dari situ, sudah kita poin, sudah tahu itu. Kesimpulannya banyak kejanggalan, bukan hanya itu ya, yang juga mengenai patennya juga yang ditolak oleh Yamaguchi. Kemudian banyak lagi juga misalnya disertasinya kita nggak jelas di mana. Sebetulnya banyak sekali, tapi yang paling menonjol itu pada saat ketika waktu Rakyat Bersuara itu saya tonjolkan ini kelihatan semua. Baik. Gitu. Jadi intinya pada dasarnya kita berdasarkan data, bukan kita bisa ngomong, dan juga korespondensi dari Universitas Yamaguchi itu ada. Baik, Mas Roy, silakan. Ya, ini mestinya dijelaskan dulu ya. Kalau misalnya iNews ini mengundang perwakilan dari Yamaguchi atau dari Kedubes Jepang, itu kita oke lah, kita terima. Legal standingnya Andi Aswani apa? Gitu loh. Apakah dia bagian dari Universitas Yamaguchi atau dia mendapatkan hak dari situ? Ya, dia dapat data-data itu dari mana? Gitu loh. Jadi sebenarnya harus fair dulu. Jelaskan kepada pemirsa legal standing dia apa? Ya, atau nanti harus dikatakan kecuali dia mendapatkan surat yang resmi gitu ya dari Yamaguchi untuk menyampaikan ini. Boleh. Kalau enggak, kan hanya kayak orang ngomong di pasar aja. Kasihan dong acara ini. Itu. Nah, pertanyaan saya juga legal standingnya Roy Suryo di mana? Siapa? Kamu legal standingnya apa? Saya? Oh jelas, saya sahabatnya Rismon. Clear. Udah jelas kalau itu dan saya tahu. Bagaimana Anda bilang sahabatnya Rismon juga kamu boleh katakan? Jelas. Kebenaran itu harus diungkapkan. Saya tahu Jangan persis. berbicara masalah legal standing. Kami sama-sama karena ada legal standing Anda juga asli. punya. Kami sama-sama lulusan UGM asli. Anda lulusan mana? Lulusan UGM, kita bicara tentang Yamaguchi dari Gaku adalah ijazah yang memang adalah diduga yang dipalsukan oleh saudara Rismon dan menuduh kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ini orang abal-abal. Artinya ini adalah maling teriak maling. Dia universitasnya mana? Dan ketika dikatakan, ditanyakan oleh saudara tolong diberikan, diungkapkan, bicara bahwasannya ijazahnya itu adalah asli dari Jepang. Apakah ada apa itu? Nggak ada legal standingnya, nggak ada apa-apanya. Ini serangan balik untuk timnya Rismon begitu. Apakah ingin? Saya katakan, ini 7 bulan yang lalu. Ini kita sudah paham untuk itu. Ya ngapain nggak dikatakan 7 bulan yang lalu? Melihat ini adalah bisa menjadi skandal besar di Republik suratnya ini. Mana? Yang dari Yamaguchi mana? Mana surat dari Yamaguchi-nya mana? Di Republik ini ketika suratnya dari Yamaguchi mana? Ini yang mengaku ya. Suratnya dari Yamaguchi mana? Yang aku Yamaguchi itu Yamaguchi apakah ketika saya katakan pakai bahasa Jepang, suratnya Yamaguchi mengerti bahasa Jepang yang sangat sederhana. Dia tidak sama sekali mengetahui bahasa Jepang itu. Mana suratnya? Artinya gimana? Ini adalah pembohongan yang benar-benar terjadi di Republik. Suratnya Yamaguchi-nya mana? Bang Refli, secara hukum Anda melihatnya seperti apa? Lucu banget ini. Jadi saya bicara hukum ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begini ya, ini karena bulan puasa, saya lawyer RRT untuk kasus ijazah palsu Jokowi. Ya. Jadi belum ditunjuk untuk kasus yang lain. Tetapi tentu diundang di sini karena mungkin dianggap karena Rismon adalah klien saya dalam konteks ijazah Jokowi kan begitu. Nah, dan karena bagian itu dari tim RRT sendiri. Karena itu saya ingin melihat dalam perspektif yang itu karena itu yang paling relevan. Jadi gini, justru ya ketika mereka mempermasalahkan ijazahnya Rismon, maka sesungguhnya ketika RRT mempermasalahkan ijazah Jokowi,
itu ya mereka memberikan justifikasi bahwa sesungguhnya persoalan ijazah itu adalah persoalan yang memang harus dibuktikan. Nah, cuman bedanya adalah kualitas Rismon dan kualitas Jokowi itu ya berbeda lah, ya kan? Satu mantan presiden 2 periode sehingga dia punya yang namanya public accountability. Satu adalah warga negara biasa saja yang kebetulan kritis terhadap kekuasaan yang sudah lewat sesungguhnya. Karena itu sesungguhnya ketika kemudian dia serang balik dipertanyakan soal kredensialnya, menurut saya ya justru ini makin memperlihatkan, ya kan, bahwa dugaan 99,9% ijazah Jokowi palsu itu menemukan pembenarannya. Jelas. Karena Anda menyerang balik, itu kayaknya killing the messenger, ya kan? Jadi siapa pembawa pesan berusaha dibunuh. Ya sama saya. Debat-debat begini tiba-tiba ada yang mensomasi, kan? Kampungan banget, coba bayangkan. Orang kok debat-debat ada yang mensomasi. Kita harus bedakan antara pendapat dan perbuatan. Kalau pendapat itu Anda mau sekritis-kritisnya itu ada di ruang demokrasi, tapi perbuatan beda. Kalau misalnya saya mengatakan ini sekian ijazah asli gitu ya, itu perbuatan. Padahal itu bukan pendapat. Ya, saya ngasih contoh. Jadi kita harus bedakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan karena ada yang mengaku punya scan ijazah asli misalnya, lalu dilaporkan itu karena perbuatan. Ya, tapi kalau kita berpendapat, ya kan, 99,9% ijazah Jokowi palsu dan itu dilaporkan, kampungan yang melaporkan itu nggak paham tentang demokrasi, ya gitu loh. Baik. Ya. Kalau Bang Adi melihatnya dari segi hukum seperti apa? Ya, Indonesia ini kan warga negaranya ada haknya. Setiap warga negara itu memiliki hak yang bisa melaporkan kalau di tingkat kepolisian, juga bisa dilaporkan. Jadi saya rasa yang menimpa Rismon ini sama dengan apa yang menimpa Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi hak setiap warga negara. Warga negara Melapor dan juga diatur, dilaporkan. Iya. Punya hak yang sama. Sama. Jadi kebetulan juga Bang Rismon ini kan meneliti ijazah. Apa salahnya kalau ijazahnya juga diteliti? Kan sama, persamaan hak, diatur undang-undang, demokrasi. Nah, kalau kita yang bicara demokrasi ntar sebentar kalau kita ngomong kita diprotes. Kalau mereka bisa ngomong, apalagi Mas Roy, apa aja boleh dah. Oh boleh, memang. Apa aja boleh. Pokoknya Bang Andi Aswan nggak boleh apa-apa. Yang boleh cuman Bang Roy aja. Intinya bahwa Itu membuka kebenaran. intinya saya sampaikan bahwa yang dari Yamaguchi mana? Saudara Rismon, kalau memang asli tunjukin aja ijazahnya ke publik. Ini loh ijazah saya, gelar S3 saya doktoral di Yamaguchi. Ini yang S2 di Jepang juga. Tunjukin aja. Sama halnya seperti Pak Jokowi udah tunjukin aja gitu. Ini saya yang meminta saudara Rismon lah. Udah tunjukin aja Bang Rismon. Saya pengennya Bang Rismon hadir. Jadi gini, kita tahu gitu loh. Ntar dulu, saya dulu ngomong. Saya nggak potong-potong. Bahwa kemudian Interupsi boleh, interupsi. Nah, itu silakan. baru interupsi. Jadi begini, saya ingin membawa itu nuansa pada ilmu pengetahuan ya. Jadi instead of kita berdebat, begini, kita harus membedakan antara yang namanya ijazah yang sudah digunakan pada ranah publik, sama ijazah yang tidak digunakan pada ranah publik, ya kan? Interupsi. Ijazah Jokowi Kita beri itu kesempatan dulu. adalah ijazah yang sudah digunakan ranah publik, sehingga pengecualian dalam undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, itu tidak berlaku. Interupsi. Sehingga dia sampai kapanpun menjadi ranah publik. Sementara Rismon itu bukan untuk jabatan publik, ya kan? Adapun dia kemudian bicara mengenai hal-hal yang terkait dengan dirinya, kita harus bedakan mana yang namanya kewajiban hukum, mana yang namanya kewajiban etis, mana kewajiban moral, itu loh. Oke, silakan. Ya, apa yang dikatakan saudara Refli Harun ini, dia mestinya juga membaca background dari saudara Rismon Sianipar ini. Saudara Rismon Sianipar ini menggunakan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi Daigaku itu sebagai dosen, Sebagai ahli di Universitas Mataram. Dia nggak pernah baca yang namanya undang-undang keterbukaan informasi publik. Itu dipakai oleh saudara Rismon. Beda. Ada bedanya.
sebagai ahli Dia di memang- Sumatera ya, dia Utara. Lain, itu Iya jabatan dong. publik. Iya dong. Artinya apa? Ya, dia sebagai pegawai. Dari mana lainnya? Lain. Orang yang nggak buat undang-undang Marilah kita. siapa yang Dia buat? nggak punya standingnya juga untuk bicara masalah itu. Saya Ini jelas, udah mengatakan ini. Perdebatan bikin jutaan undang-undang jelasan. 14 tahun Ini itu. sudah salah. Hari ini tidak kalah dengan perdebatan di Jatuh Jokowi. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di interupsi. Ngomong nggak ada sasar hukumnya susah. Kan, dalam stasiun TV yang sebelah itu kita ada perdebatan dan saya cukup kaget ketika dia mengatakan yang tidak biasanya gitu. Biasanya kan kalau bicara Pak Jokowi itu selalu mengatakan tidak menggunakan Bapak Jokowi gitu kan, ataupun nama saya langsung Andi Aswan dan nada keras Bapak. Tapi dia dengan nada lembut dia bilang pakai juga Bang, panggil Pak Jokowi, ya itu cukup surprise buat saya untuk itu. Mungkin Ya. lagi bulan puasa kali, Pak. Nah, Ya, kalau puasa ya, ini kan bukan bulan puasa nih masalahnya. Beliau kan nggak puasa. Agak Azwan juga dah. Jadi dan saya melihat ya ketika kita menggiring untuk masalahnya ijazah yang dia ini kita adukan itu, dia tuh selalu keluar dari pembicaraan itu. Ya kita melihat apakah ini telah terjadi sesuatu perubahan dari berhalusinasi mendarat kembali ke keadaan yang nyata, bahwasanya saya ini ya bergabung dengan mereka itu tidak baik misalnya. Mestinya berkontemplasi dirinya. Mestinya saya ini hanya ada di Bali G aja dengan saya punya YouTube-nya gitu. Ketika masuk di Jakarta ya itu yang terjadi. Ya, nasi sudah menjadi bubur ibarat untuk kata saya itu. Jadi apapun itu ya, kalau kita melihat apa yang kita laporkan itu adalah bukan sekedar lapor-melapor. Kita dengan research, kita sudah 7 bulan mengadakan riset untuk itu, kita berkorespondensi dengan Universitas Yamaguchi, dengan PPI yang di Jepang, PPI Yamaguchi juga, ya, dan itu sudah ada mensreanya Sini, semuanya. jelasin sini. Jadi kita lihat saja, ya penyidik kan sudah memanggil, ya dari BAP saksi kita sudah di BAP semua. Poin yang disampaikan saksi kemarin apa saja, Pak? Ya poin-poinnya kita menyerahkan semua bukti-bukti, berikut juga ya dari surat dari Yamaguchi University juga yang Salah kita satu hal yang mungkin bisa Abang bilang cukup fundamental jadi bukti ini apa? ya ini saya nggak Mana? bisa katakan di sini untuk yang fundamental, yang jelas semuanya sudah kita berikan ya. Jadi istilahnya itu sudah bayar barang bukti. Nanti jelasin dulu nih. Sini. Yang penting nanti beliau akan dipanggil sebagai saksi terlapor ya, responnya ya tinggal membeberkan aja argumentasinya Ini, terhadap yang kita berikan sebagai barang bukti di Baik. Polda Metro. Oke, gimana sebelum Bang Roy? terlalu jauh ya, supaya pemirsa juga tidak terbodohkan oleh statement-statement yang konyol tadi ya, kata-kata Bang Refli Suntolo ya tadi ya. Apakah dosen itu jabatan publik? Ini saya bacakan aturannya. Undang-undangnya ada. Kebetulan nomornya sama 14, tapi bukan 14 tahun 2008, ini 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pendidik dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi bla 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 kepada masyarakat. Artinya, satu, dosen adalah profesi akademik. Bukan jabatan politik, bukan jabatan publik yang dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Apa yang dimaksud jabatan publik? Memegang kewenangan pemerintahan oleh negara. Ini ada loh, ini undang-undangnya. Ya, Jadi itu bukan nanti. asal ngomong. Tapi ada jabatan fungsional di mengambil sana. keputusan Jabatan yang fungsional. Iya tahu. Maka baca undang-undangnya. Undang-undang itu jabatan publik yang dikecualikan. Betul. Jadi contoh jabatan publik itu presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, hakim, jaksa, pejabat dan lain sebagainya. Status dosen di perguruan tinggi negeri ASN, PPPK, dosen non ASN. Namun meskipun PNS ini jelas banget. Jabatan dosen tetap jabatan fungsional, bukan jabatan publik. Udah jelas. Oke. Jadi artinya gini, ini ada sesuatu yang menurut apakah itu bukti-bukti yang nanti mau dikatakan asal tidak, yang saya jelas satu, legal standing dari orang-orang ini itu nggak jelas. Yang kedua, mana yang katanya dari Yamaguchi. Saya khusnudzon saja, kalau sebelum ada bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar, status ijazah tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan
bahwa itu palsu. Baik. Jadi selama itu Boleh tetap saya jawab? benar. Apa yang dikatakan dia, jadi menelan ludahnya sendiri. Dan selalu mengatakan Pak Jokowi sudah dijudge oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. Jokowi itu jabatan 99,9%. Lain, Bang. Bahwa itu palsu. Jokowi itu jabatan publik. Menelan Iya. ludahnya yang sudah dimuntahkan Nggak ada sendiri. ludah yang menelan Itu yang ludah dilakukan itu dia oleh yang mengatakan Roy Suryo ini. ijazah Ya kan? asli. Artinya ya, kalau kita katakan aja, Di Aswan semua ini orang parah, yang Bang. alumni dari Jepang, Nggak jelas. ingat, Itu Janda, bukan alumni seluruh Jepang, alumni bukan Jepang alumni negeri itu dia. mempunyai koneksi yang Ngapain kuat. juga dia ngomong? Di bawah dari Standingnya Persada. nggak ada itu. Yang koneksi yang kuat Universitas yang online ada aja di itu Indonesia. ribut aja. Ya, Ya. mereka mempunyai jaringan untuk itu. Mana? Dan kita Mana ada buktinya? bukti untuk itu. Nggak Tidak ada perlu kita buktinya. lampirkan bukti evolusi. Nggak Itu ada adalah barang buktinya. bukti yang Mana? Tunjukin. nanti Tunjukin itu buktinya. adalah di Iya, Polda tunjukin. Metro Jaya. Saksi Anda sudah ke Jepang langsung, ke Yamaguchi Mana? langsung. Dari Jepang mana saksi? Saya tunggu tanggal mainnya. Lah, iya, Kalau enggak. saya tersenyum, itu sudah tanggalnya. Oh ya, dia yang Oke. tersenyum. Ada rencana Salah kapan, aja Bang? bohong aja dia. Dalam bulan ini. Bukan. Bohong aja Dalam dia. bulan Suara ini. tersenyum dia bohong bilang ijazah. Dalam asli. bulan ini Udah, akan Bang. berangkat ke sana dan sudah Bang. teman-teman di Sudah saya baca Yamaguchi tadi, kalau juga interupsi sudah akan ya. bertemu. Ya, Oke, nih. Kalau baik. saya Yang kita Barel. ya, mestinya penyidik itu juga adil ya. Ya. Harusnya yang merupakan perbuatan dan diperkirakan itu adalah tindak pidana betul-betul ya ditelusuri juga gitu loh. Nah, kita ini kan melihat ada yang namanya inequality dalam proses penegakan hukum ini. Kita tahulah ya kalau di sana kan pede banget tuh kalau sama penyidik dan lain sebagainya ya. Sementara kita ini ingin menegakkan yang namanya good governance, clean government kan. Jadi kita harus bedakan. Misalnya saya balik lagi soal pejabat publik dan lain sebagainya. Hanya dua kondisi saja yang memungkinkan seorang warga negara bernama Rismon Sianipar menunjukkan ijazahnya. Ya. Satu, Ya, Pak, siapa? karena kehendaknya sendiri. Ya. Dua, ijazah itu digunakan untuk jabatan publik. Yes. Nah, jabatan publik itu bukan yang kayak tadi dosen dan lain sebagainya. Jabatan publik itu adalah jelas betul. jabatan yang memang mostly sebenarnya jabatan karena pemilihan biasanya. Tetapi ada jabatan-jabatan publik yang tidak pemilihan, diangkat. Menteri misalnya, itu jabatan publik. Oke. Nah, karena itu sekarang kalau kita mau bicara mengenai kewajiban, maka kewajiban yang utama itu adalah Jokowi. Nah, kemungkinan Jokowi yang untuk harus Rismon tunjukkan dulu nih, Bang. ijazahnya, gitu Untuk loh. Rismon dulu, apakah Iya. ada kemungkinan Rismon akan menunjukkan ijazahnya? Nah, jadi kalau soal itu ya, Rismon sudah ber-WA sama saya, ya Oke. kan? Jadi sebenarnya saya kan tidak berhak untuk mewakili dia karena in this case kan saya bukan lawyer dia, belum ditunjuk sebagai lawyer. Ya berarti legal standingnya nggak jelas juga dong. Ya, lebih jelas lagi sana. Lebih nggak jelas sana legal standing. Iya, kan tadi dia Minimal bilang bau-baunya Rismon dia apa dulu, klien Bang? saya. Kita ini kan saksi, kita ini kan pelapor. Bro, Pelapor interkoneksi. Kita ini kan ya. pelapor. Bro, Mana suratnya pelapor, interkoneksi mana? Nah, ini kasus pelapor. ini adalah dengan kasus Kesempatan Jokowi. dulu ke Bung Revi. Interkoneksi untuk kasus menjawab. ini dengan kasus Jokowi dan saya lawyernya. Baik. Jadi dia mengatakan dia gini, ini soal pemahaman kita ya, pemahaman kita terhadap sebuah proses akademik. Ya, dia mengatakan, ya kan, dia bilang gini, mungkin kita nggak paham proses mata kuliah, jurnal, book chapter maupun paten. Hanya saya yang paham, ya, hanya saya yang paham itu semua. Kemudian, lalu saya bilang universitas kasih apa? Transkrip nilai dan plus ijazah. Jadi saya kira Udah. sooner or later dia akan buktikan itu. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara by law berdasarkan hukum yang ada, tidak ada satupun yang bisa memaksa Rismon untuk menunjukkan ijazahnya karena dilindungi oleh hukum, karena itu adalah ranah privat. Beda sama Jokowi, hukum tidak melindungi lagi karena ijazahnya sudah dipakai untuk jabatan publik. Baik. Ah, jadi Silakan. yang saya katakan itu ilmu pengetahuan undang-undang bukan perasaan. Oke. Kalau sana pakai Baik. perasaan, nggak ada ukuran. Mana ada perasaan kita. Bang Ade, silakan. Kita berdasarkan Jadi, data dan ya. fakta. Loh, Ya, jadi data kan dan begini. fakta tapi tidak berdasarkan hukum. Oke, Bang Ade Jadi silakan. gini, Bang Rismon ini kan dilaporkan oleh Bang Bill itu ada beberapa pasal. Bang Bil itu siapa? Bang Bill ini melaporkan dia pasal 391. Gak jelas juga. Nggak jelas dia itu. Ya, terus pasal 392 Junto Bang pasal Bil itu 22 yang suka ada bikin pemalsuannya. Ini pelapor. Iya. Boleh dijelaskan ini siapa nih, Bang? Taufik Bil Hakim, Taufik Bil satu Hakim. harian YouTuber Nusantara. Nah, yang apa YouTube Nusantara itu apa? Jadi Apa Bang YouTube Taufik Nusantara ini nggak jelas atau juga. disebut dengan Bang Mana Bill legal standingnya? itu melaporkan ada 3 sampai 4 Gerombolan pasal. ngaco itu. Oke. Termasuk
Undang-Undang Itu yang- nomor 20 itu yang- tentang yang- sistem yang maaf, pendidikan. sama ini, enggak. Artinya Ambil ini. pelaporan ini baru tahap penyelidikan. Ya. Artinya pencarian kesepahaman antara keterangan-keterangan dari pihak pelapor dan saksi-saksinya. Nah, saya melihat bukti awal yang teman-teman sajikan itu adalah memang ada kaitannya dengan Yamaguchi. Nah, di sini penyidik, karena ini adalah delik umum yang dilaporkan, ya penyidik harus memang mengambil keterangan, beberapa keterangan nanti di Yamaguchi. Ya. Nah, kenapa? Karena pihak Yamaguchi juga ada beberapa penyampaian dan potongan video yang sempat diserahkan oleh teman-teman. Ya, kita tunggulah. Ya, Gitu. keberatannya beliau dan lain-lain sebagainya, di mana Bang Rismon ini memang tidak pernah terdaftar di Yamaguchi. Nah, yang menjadi mengherankan kita saat ini selalu mengumbar-umbar ijazah palsu. Nah, ini ada apa? Nah, sehingga teman-teman merasa bahwa wah, ini jangan-jangan nih, ya kan? Jangan-jangan nih. Jadi ya biasanya sih seperti itu. Tetapi saya tidak pernah mau mengatakan bahwa ijazah Bang Rismon itu palsu. Saya nggak berani. Saya nggak seberani nyalinya Bang Roy, nyalinya Bang Rismon. Tetapi saya sampaikan bahwa masih diduga. Nah, kita lihat aja. Apakah ini bisa dibuktikan oleh penyidik Polda Metro terkait hal-hal tersebut? Nah, kita lihat. Ya, semoga Bang Rismon sehat-sehat terus, ya kan? Iyalah, sehat Dan bisa lah. berhadapan dengan kita nanti. Bang Roy tadi sempat menyebut ada, maksudnya gerombolan kaca itu apa? Ya gerombolan kan selama ini kan kita selalu menyiapkan kami menyiapkan 1000 pertanyaan untuk Rismon. kan yang kita pertanyakan ijazahnya Petro ini. Nah, ini Ini tiba-tiba ini ada Roy Suryo, gaya Roy Suryo nih, ya kan? yang kemudian Semua dianggap dagelan. Baik, pemirsa, tetaplah di Disrupsi, kita akan kembali usai jeda. pada dasarnya ya apa yang telah dilakukan ini bisa menjadi skandal besar gitu. Karena Rismon ini ya pernah menjadi dosen di Unram dengan menggunakan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi itu. Nggak dengar, Pak, ya? Tadi Dicek saya di bilang pangkalan dikti, Undang-Undang pangkalan 14 data tahun dikti 2005 itu tadi. tidak ada ijazah penyetaraan, telinga surat dipakai. penyetaraan ijazah untuk S2 S3-nya dari Yamaguchi Dipakai. itu. Ya. Kemudian Mulut dicek dipakai. di pangkalan data di Jepang, CINII, seluruh alumni dari Jepang itu pasti terdaftar di sana. Sampai tahun itu, sampai sekarang itu terdaftar. Itu tidak diketemukan untuk itu. Ya, ini jelas ya bahwasanya Jelas, tapi ini nggak ada jelas. sesuatu Jadi nggak bisa yang dipercaya. kami duga memang menerima namanya beasiswa Mombu Gakuso, tapi tidak selesai. Oke. Ataupun juga dikatakan DO untuk itu. Nah, itu ada konsekuensinya, Dendra, yaitu harus membayar, yaitu denda karena itu menerima beasiswa dari pemerintah Jepang itu. Nah, ini ada dugaan lagi masalah ini. Ya, nanti kita informasikan kepada publik untuk itu. Apa tuh Bang? Apa? Kasih bocoran sedikit dong. Ini masih dugaan. Apa dugaannya? Surat kematian Surat kematian siapa? yang dibuat oleh Rismon untuk menghindar pembayaran denda pengembalian. Surat kematian siapa? Kacau ini. Rismon. Maksudnya? Saudara Rismon. Surat kematian Rismon? Iya. Anda mendapatnya dari mana nih? Nah, tuh. Ya, makanya kita nggak bisa sebutkan itu. Nah, Ya. pribadi Yang jelas diumbar-umbar. itu nanti dalam bulan ini akan berangkat ke sana, Alah. ya, Ke Jepang. ke Jepang, ya. Yang biaya untuk siapa mengambil itu? surat itu ada. Ada pasti. Yang tunjuk Pasti itu. ada bohernya ini. Ya. Jadi saya tambahkan Mbak Oke, silakan. Diandra ya. Jadi Bang Rismon ini kadang-kadang sibuk menjadi hakim, memperkirakan baju orang kotor, tetapi ya kan bajunya sobek kagak dijahit. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau ada tanggapan bahwa ini kita counter attack untuk Bang Rismon, tidak, sama sekali tidak. Ya, paling tidak kalau mau ya, kalau mau mengatakan ijazah orang lain itu palsu, ya kan? Ya, berkaca dulu lah. Ya kan, kita punya kekurangan apa enggak? Jangan sampai baju kita ini bukan lagi berlumuran lumpur, tetapi sobek kemana-mana. Nah, ini persoalannya. Interupsi. Gitu. Interupsi. Kita yang- masih belum jelas soal Interupsi. surat kematian yang dibuat oleh Rismon. Ada deh, itu Boleh ada, dijelaskan lagi? ada, itu sudah didapatkan dan Interupsi, ini berarti sistem Interupsi. Dukcapil ini juga kan dia online ya. Interupsi. Nah itu juga bisa kok. Tapi
itu adalah haknya penyidik. Ya. Cuman itu bagian dari clue alat bukti. Mungkin kita kasih clue alat bukti saja. Kenapa? Karena memang hal-hal ini yang menjadi peristiwa, bagaimana peristiwa yang diduga dilakukan oleh seorang Rismon, itu yang terjadi. Sehingga saya rasa penyidik di sini harus pintar-pintar juga membuktikan, termasuk para pelapor. Lah penyidiknya. Surat kematian ini dibuat gimana Interupsi, di Indonesia atau bagaimana, kayak saya masih juga masih belum Alasannya, paham nih. alasannya katakan aja Bang. Coba silakan Bang Andi. Ini perjelas nih, karena pemirsa juga masih belum jelas. Setiap mahasiswa yang menerima even LPDP pun yang kemarin ribut-ribut itu kan dia harus mengembalikan, ya. Sama juga di Jepang, di Eropa yang menerima itu tapi gagal dalam studinya, ya, katakanlah ya malas dan main-main, ya mereka harus membayar, mengembalikan dana yang diterima itu, ya. Untuk mengembalikan dana yang diterima itu aja. Selembar kertas tidak buktinya sanggup nggak ada. misalnya. Akhirnya membuat suatu itu salah satu klausul kemungkinan, ya, dugaan klausul itu meninggal dunia misalnya. Ya itu diselesaikan. Ya mungkin yang diduga itu adalah surat itu yang dibuat itu. Saya katakan itu adalah salah satu yang indikasi yang ada. Oke. Gimana? Ini ada yang menarik soal surat kematian, gimana nih Bang? Sebelum nanti Bang Refli jawab ya. Artinya gini, semua yang disampaikan itu baru dugaan, kemungkinan. Sebelum kami melihat sendiri ya, itu penting. Tidak bisa dia ngomong A ngomong B kayak rektor salah satu kampus di Jogja itu aja ngomong panjang nggak ada buktinya sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Minggunya nyerempet ke sana substansial aja. Artinya interupsi. apa yang dia katakan tadi itu sudah mencampur adukan antara hak publik dan hak private. Jelas betul Undang-Undang 14 tahun 2005. Dosen itu apa? Dosen itu pejabatan private bukan jabatan publik. Lain dong. Ketika seseorang dan mudahnya interupsi nanti kita uji itu Mas Roy. Nanti kita uji apakah undang-undang itu dosen bukan pejabat publik. Itu nanti kita uji dong. Tapi sekali lagi ini sampaikan tuh ini sontoloyo ya. Sesuatu yang belum ada putusan pengadilannya itu maka kita harus pakai sekarang. Kalau nanti diuji ya nanti. Jadi sekarang adalah di pemeriksaan apakah dia jabatan itu publik bukan atau jabatan bukan. publik. Kan begitu. Ini kan pendapat Dewan ada dasarnya. Tidak dikatakan di situ bahwa ada bukan jabatan alasannya. publik. Dia ngomong pakai perasaan. Susah. Makanya ini ya, ini the killing messenger. Mana? Rismon itu warga negara biasa, bukan orang yang luar biasa pernah punya jabatan publik. Etika dan moralitas Mbak Diandra, ketika kami interupsi, Anda kan tidak memberikan kesempatan. Dia ngoceh terus mereka ini kan. Silakan Bang Refli gimana? Oke, saya diam. Jadi sekali lagi ya. Kalau kita bicara publik, ya publik pahamlah. Saya kan katakan killing the messenger. Jadi RRT ini plus 3 yang lainnya, RRK, itu kan sedang mempermasalahkan ijazah Jokowi. Dan itu justified. Dalam alam demokrasi, dalam alam hukum, konstitusi dan lain sebagainya justified. Karena dia adalah pejabat publik, bahkan paling tinggi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Ketika kemudian warga negara yang mempermasalahkan ini, yang tidak punya backup dan kekuatan apapun, respon itu siapa? Dari kampung Bali ke sana, ternyata tidak punya kekuatan partai politik, kemudian mau diincar, itu yang namanya killing the messenger. Nah itu adalah gejala yang paling tidak sehat bagi demokrasi. Kalau kita bicara tentang state and civil society, ya, maka civil society seperti mereka-mereka ini itu harusnya menjaga demokrasi. Bagaimana kita bergandeng tangan untuk menjaga, mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak korup, agar tidak semena-mena dan lain sebagainya. Bukan ngantemi orang yang kritis pada pemerintahan. Ini kerja-kerja orang yang menjadi agen-agen kekuasaan yang sifatnya tidak demokratik. Makanya rusak negara kita kalau muncul orang-orang seperti ini yang bekerja berdasarkan pesanan kekuasaan. Orang yang bekerja berdasarkan pesanan kekuasaan udah pasti nggak mutu. Itulah kepedulian kami terhadap apa peduli? Anda tidak peduli. Anda hanya melindungi Jokowi dengan membunuh killing the messenger. Udahlah, orang semua tahu. Sendiri tidak bisa dia benahi. Dia membenahi orang lain. Mereka membangun narasi. Kalau kita bicara kredensial, tanya tuh lulusan fakultas mana dia? Yang harus kita pahami bersama-sama adalah Anda lulusan fakultas hukum mana? Seorang yang bernama Rismon
saat ini Nggak jelas, sudah ya. mulai Nggak jelas kepetaran tuh. dan grupnya. Nggak Dan jelas. bisa kita tahu bahwa Bang Legal Rismon dulu standingnya juga nggak jelas. anti terhadap Nggak jelas juga. siapa Roy. Dia mengatakan Roy Ada nggak jelas Darmawan. dan lain sebagainya. Boleh nggak Itu satu ada pertanyaan gitu. buat saya? Nah, Anda lulusan fakultas mana? Hukum mana? Kan bahwa apapun Ada itu- Darmawan. Saya tambahkan. Saya tanya. Pertama, Ada dalam hidup Darmawan. kita adalah Ada Darmawan. etika. Ada dan Darmawan. Saya moralitas. tanya. Anda lulusan fakultas hukum mana? Anda lulusan Etika dan fakultas hukum moralitas. mana? Saya Menuduh fakultas seseorang, hukumnya, saya menuduh tidak perlu seseorang, Anda tahu. Ya, Kok nggak perlu tahu ini lucu banget ini pemirsa. Ada orang yang nggak ngerti. menyerang. Tolong komentar ini di bawah. Abal-abal. Tolong komentar di bawah ini. Kualitas suatu institusi menentukan berdiri di mana Anda. Jadi gini, Oke, Bapak kita kasih kesempatan ke Bang Ade. saya dulu menjelaskan. Jadi apa? Perlu dong, kita perlu tahu serangan- sejarah. dengarkan omongannya apa nih? serangan, Iya. Sekualitas apa omongan seperti lulusan Bang ini? Roy dan Bang Refli ini kan, kalau kalau saya sudah mengategorikan saya punya diri saya adalah pakar. Saya ogah tuh nanyain universitas mana. Loh, ya itu kan? penting. Atau menyerang orang lain. Anda nanya Ini yang pertama. ijazahnya Rismon kok. Yang kedua adalah Gimana sih ini? Aneh itu. menurut saya kasihan. Seorang pakar turun gunung, turun level. Ya kan? Ini kasihan ini. Bukan Ya kan? menanyakan Kalau Anda misalnya dari mana, nanti fakultas Rismon, apa, Seperti itu itu. memang penting. akan menunjukkan ijazahnya. Supaya jelas. Ada Iya. gimana? Nggak jelas. Kalau ditunjukkan sudah pernah ditunjukkan sama Rismon. Jadi gini, Lah, iya, Rismon suatu saat sudah pernah menunjukkan itu. Iya. Kami punya video itu. Oke. Ada. Nah, sehingga teman-teman ini meneliti, melihat itu. Oh, ini ada perbedaan nih. Nah, itu. Saya tidak. Ya, itu Ini buktinya. penjelasannya dari Yamaguchi enggak? Nah, kemudian Nah, itu penjelasannya bukan dari Yamaguchi. Gini Mas Roy, sebentar, saya jelasin kalau Ini mengenai konyol Yamaguchi. banget. Jadi email Jadi juga kalau sudah kita kita menjelaskan terima. itu yang otoritatif. Iya, Email yang ini otoritatif. sudah kita terima Harus dan orangnya dia harus menyatakan siap. bahwa Oke. tidak pernah ada yang namanya saudara Rismon. Mana Oke, buktinya? baik, Kopnya Bapak-Bapak, dari kita Yamaguchi masih akan mana? lanjutkan Suratnya perbincangan mana? hari ini. Ada Pemirsa, capnya kita mana? akan Ya, kembali Ini Diandra, saya sudah katakan, Termul 7 bulan dulu. lalu kita sudah melihat itu. Ketika ya sebelum pun juga ada teman-teman juga itu. Dan saya ketika waktu di Rakyat Bersuara itu melihat itu. Orang yang sering bohong. Satu kayak simpel saja, Rismon tidak bisa berbicara bahasa Jepang yang sangat simpel sekali. Yang seharusnya semua alumni dari universitas yang kuliah di Jepang itu mampu berbicara bahasa Jepang yang sangat simpel. Katakanlah N5, ya itu sudah bisa untuk itu. Tapi dia sama sekali tidak mengerti dan sama sekali terdiam untuk itu nggak menunjukkan dan itu salah satu indikasi. Korupsi. Kemudian yang kedua, ketika dia tunjukkan, saya tunjukkan ijazah itu, ya, dia begitu marah untuk itu, ya. Jadi saya bisa menebak juga bahwa ijazah yang dibuatnya itu ada palsu karena itu adalah kertas Facebook kan, Ya. yang berwarna kuning dari serat bambu itu. terlalu Kalau sepele. dibilang killing messenger, kita tidak ada presentasi untuk killing messenger. Itu adalah penggiringan publik yang Jelas dilakukan kalau- oleh saudara Refli Harun, ya, untuk menguatkan alibi dia tentang itu, ya. Tapi yang jelas di sini adalah Alibi itu apa kita sih? ingin memberikan kepada publik, Dia nggak kepada ngerti. Nggak masyarakat, ngerti artinya alibi dengan alasan. bahwasanya Alibi itu apa? apa yang Nggak ngerti dilakukan dia. kita Aduh. junjung tinggi namanya Banyak etika banget dan ini. moralitas itu Baik. yang dia lakukan Bisa, sampai lihat ya. membuat buku Orang ini Gibran nggak ngerti Endgame. arti alibi. Saya katakan sekarang bukan Gibran Endgame, Rismon Endgame untuk ini. Oke, silakan Bang. Nggak ngerti alibi kamu. Kalau Gibran Endgame itu ini ya kan. Yes, nih. Kalau ini otak politik Jokowi ya kan. Oke, kita Nah, stick itu. ke Rismon dulu nih Bang. Nah, jadi gini, saya tuh agak bingung ya sebenarnya. Bingung tuh begini, makanya Indonesia tuh dijajah 350 tahun. Karena banyak orang yang mau jadi komprador, ya kan? Mau menjadi bekerja sama dengan rezim yang totalitarian, ya, rezim yang menjajah dan lain sebagainya. Padahal fungsi dari civil society itu adalah menjaga pemerintahan agar jangan melenceng dari kekuasaan yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita bicara misalnya mempertanyakan integritas publik berupa ijazah misalnya. Ijazah siapa yang patut kita tanyakan? Ya ijazah pejabat publik, ijazah orang yang berkuasa di republik ini yang mengatur kita, yang mengatur publik. Tapi kalau kita menanyakan ijazah warga negara orang per seorang, jadi kurang kerjaan kita. Kecuali tadi saya katakan killing the messenger. Jadi, siapapun yang kemudian berusaha melakukan kritik terhadap kekuasaan, maka kemudian dia diserang balik.
bukan oleh kekuasaan itu sendiri, tapi oleh kompradornya. Yang saya katakan tadi seperti Indonesia dijajah 350 tahun, bukan karena Belanda kuat, tetapi banyak pengkhianat, banyak komprador yang beraliansi dengan kekuasaan itu, kekuatan itu loh. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita kemudian menggeser tema besar tentang integritas, tentang good governance dari kekuasaan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun kepada Rismon dari Bali G, saya nggak habis pikir. Jadi kok sesuatu yang besar tiba-tiba jadi kecil sekali. Saya tahu nanti kalau Roy Suryo ya ada kelemahannya seperti itu, dilaporkan lagi. Sudah. Refli Harun Nyari-nyari gak ketemu. dicari-cari, dilaporkan juga nanti. Dr. Tifa begitu juga. Iya. Akhirnya Sampai apa? mitah Yang macam-macam. terjadi adalah dalam masa depan kita akan terus merusak demokrasi kita, dan penguasa yang zalim akan tumbuh dan berkembang terus-menerus tanpa akuntabilitas, tanpa kontrol publik yang educate atau memadai. Closing. Gara-gara yang begini-beginian ini, Begini, yang interupsi, lalu kemudian tiba-tiba melapor hak publik dan lain sebagainya. Nggak jelas pikiran dan konsep. Konsep adalah berpikirnya itu nggak ada. warga negara Indonesia. Bagaimana? Dilindungi konstitusi. Tuh. Siapapun Iya, itulah. yang mau melaporkan, itu haknya mereka, bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu Haknya, mengatur bos. kebebasan menyatakan Anda pendapat nggak baik boleh secara lisan dan mengatur. tulisan. Anda siapa? Bukan Mengatur melapor. Hah? Hak saya kok. Emang lu siapa yang mau larang-larang gue melapor? itu- Ya itu- kan? Hak orang dong. Jadi Ya, itu memang lah. Memang gunakan begitulah hak cara Anda dia berpikir. masyarakat ketika Anda merasa difitnah, Anda merasa direndahkan. Ada pasalnya yang mengatur. Kalau nggak hapus undang-undangnya, sini tak ada closing yang ini. mengatur. Iya. Ya Jadi masalah menurut Anda pribadi kalau dan lain misalnya, sebagainya itu urusan dari dan pihak haknya mereka. Rismon ini Itu dia ngomong apa sih? udah tinggal lapor Nggak balik. jelas. Iya dong. Lapor balik. Lapor balik dong. Yang Kalau selama Anda ini. merasa bahwa ini tidak benar, ijazah Anda katakanlah diduga Dah, palsu dan tutup, bukan eh. palsu. Closing Dan sini. Anda Lapor-melapor keberatan, itu ya lapor balik adalah dong, kan begitu. ciri Itu loh, orang moral yang jalan. pertama tidak kali kita mampu melaporkan berargumentasi ijazah secara pelayanan baik. Sajak ketatanegaraan Ya kan? kita. Udah Pertama ditiru kali di sini. bohong lagi. Ya, Ini orang ini mereka tukang udah bohong. seperti apa? Iyalah. Cacing kepanasan. Tukang bohong. Udah takut. Gini, tukang bohong. Oke, nih. gimana, Bang Gini, Roy? Iya. Jadi sudah Takut jelas. dia, Rismon Ini itu bulan udah suci takut. Ramadan. Takut. Bulan suci Ramadan itu Udah ngeri biasanya setan-setan itu disuruh dikunci. Ya ini malah banyak setan nih. Malah nunjuk-nunjuk kemana-mana. Wah, nudeng-nudeng kemana-mana ini. Tiba dia dilaporkan lagi nih gara-gara Ini mengatakan setan-setan. orang Jadi lain tuyul. selama buktinya nih. tuyul-tuyul ini tidak menemukan buktinya. Inilah Ini dilaporkan ada. oleh Ini Ibu kita Saudara. tidak percaya. Kita praduga tidak bersalah. Bukan dari kita Oke. laporkan, Huzon. tapi Ya, dari Balik ke bukti. konteks lagi. Nah, itu dilaporkan Soal lagi dia. lapor nih. Iya. Kalau misalnya Jangan melaporkan di- dia. Kita menjaga lisannya. Bukan dari kita, Oke, kita hanya soal sekali melapor. Sudah cacing Kalau misalnya kepanasan dari mereka. Rismon mau melaporkan balik juga silakan Nggak aja apa-apa. gitu. Artinya tapi gini lah. Ini kan orang-orang nggak punya legal standing ya. Kemudian nggak jelas tadi lulusan mana juga nggak jelas ya. Ada soal bahasa. Apa hanya soal bahasa gara-gara nggak bisa bahasa? Gimana? Katanya orang Filipin. Gini ya, Orang Filipin nggak bisa ngomong. Kalau Mana ditanyakan saya, selamat tuh. Oke. Mana nggak ada. Silakan, Bang Refli. Saya Terlalu berharap, picik saya sekali berharap orang-orang ya, itu ya. walaupun saya Nggak belum jelas. menjadi lawyernya Rismon, ya saya berharap Rismon tidak melapor balik. Iya. Karena Ya kayak ya Petro itulah gitu. perbuatan-perbuatan orang-orang yang sontoloyo sebenarnya. Nih, Kerjanya lapor-melapor, main sama penyidik, main sama polisi dan lain sebagainya. Kalau Anda mau berjuang, mau bicara transparansi di ruang demokrasi, Jadi, masuk TV dan lain sebagainya, ya maka Anda harus siap berargumentasi, Siap siap dilaporkan, mengemukakan data, dilaporkan, siap fakta dan lain sebagainya. dilaporkan Tapi yang dong. paling penting Iya, itu apalagi siap itu fitnah, berargumentasi yang yang baik. Yang baik, nggak asal Ada ngomong, nalarnya, gitu. ada pikirannya, ada konsep besarnya. Kayak ini. Oke. Jangan tiba masa, tiba akal. Ujung-ujungnya kalau nggak setuju perapit aja. Kalau nggak setuju laporkan Itu aja. biasanya gitu. Kita tunggu. Kita tunggu Mana itu? Berani 19 terus katanya minggu depan P21 katanya. Oke, kita kasih kesempatan singkat saja closing statement terakhir Bang Itu Andi. ciri-ciri orang yang nggak punya referensi. Jadi perapit dibilang berani dan tidak berani. Omong kosong semua. Oke, kita kasih kesempatan terlebih dahulu Bapak-bapak untuk closing Orang yang statement. nggak Bang Andi paham silakan. bagaimana hukum Indonesia itu berjalan. Kita ini paham tentang hukum Indonesia, Sekali bohong, paham kita bohong. tentang penyidik yang berpihak, paham tentang kondisi secara umum. Kan aslinya bohong. Itu sudah dilindungi oleh konstitusi untuk Ya. itu. Iya. Oke. Apa yang dilindungi konstitusi Untuk apa? menghadapi laporan itu. Closing statement. Kan? Oh, itu. Nah ini kita melaporkan karena apa?
Apa yang dikatakan Killing Messenger? Tidak ada presentasi untuk Killing Messenger untuk itu. Karena Pak Jokowi Orang sendiri bohong kok dipercaya. siap Dan ya jelas di pengadilan pemirsa. untuk berbicara Ini orangnya tentang udah berkali-kali ijazah bohong. asli yang diduga Di rakyat palsu oleh bersuara mereka. aja bohong. Ya, tapi untuk konteksnya Rismond ini Udah jelas memang bohong. etika dan moralitas itu Orang tidak bohong ada. nggak ngaku ya Dan kayak gini. apalagi kalau dikatakan sudah menggunakan bohong. ijazah S2, S3 Nggak usah yang percaya. diduga Orang bohong palsu ada yang dari Yamaguchi itu Oke. sebagai tenaga ahli, sebagai saksi ahli, sebagai dosen. Saksi ya, ahli dan itu tenaga ahli yang merupakan berganti. Berhenti suatu dulu. kejahatan yang Udah besar jelas. dan akan menjadi skandal yang besar di negeri ini. Baik, Bang Refli silakan closing statement Oh, singkat closing saja. statement. Nah, demokrasi kita menjadi sontoloyo karena ada orang-orang yang bekerja sama dengan penguasa yang zalim, penguasa yang tidak good governance, clean government. Karena itulah sebenarnya ya perjuangan demokratisasi itu jadi tidak mudah. Tetapi walaupun tidak mudah, kita harus tetap berjuang dengan argumentasi dan lain sebagainya. Memang tidak gampang menghadapi ya triangle kekuasaan, penguasa, penyidik ya atau katakanlah kekuasaan hukum dan kemudian orang-orang yang bisa dipakai untuk itu. Baik. Karena dia akan circle-nya ke sana terus-menerus. Dia akan menggiring kita masuk pada lingkaran tersebut. Padahal kita tahu, karena itu kita harus tarik pada sebuah tema yang besar, how to democratize this country, Indonesia. Baik. Karena itu pada pemerintahan Presiden Prabowo, please Pak, ya kan? Harus paham betul kalau memang punya komitmen terhadap kemajuan bangsa ini, Anda harus lihat bagaimana menyelesaikan bangsa ini untuk hal-hal seperti ijazah ini. ini Jangan penting. kemudian digeser masalahnya. Pak Jokowi mengatakan saya siap untuk menunjukkan ijazah saya. Padahal yang Baik. paling penting adalah CS, Citizen Law di Solo. Iya, dia Datang nggak apa pernah nggak? datang. Nggak berani. 7 kali Jokowi Padahal datang. jelas Baik. itu adalah sidang pembuktian ijazah asli atau palsu. 7 kali. Yang ditunggu malah sidang pencemaran nama baik Mas Roy Baik, apa-apaan terima kasih, itu. Bang Refli. Itu aja nggak Bang, paham. singkat saja. Ya, kembali lagi Mbak Diandra saya sampaikan bahwa itu adalah hak ya melaporkan ya seseorang ketika dia merasa bahwa dia dirugikan atau ini adalah perhatian publik ya karena kasus ini kan perhatian publik termasuk saudara Rismond. Saudara Rismond ini kita lihatlah di media-media seperti apa sih berbahasa ya kan, santunnya pun sudah hilang, etikanya pun sudah hilang, Saya ya kan? tidak berharap begitu. Semua disamaratakan, baik itu kepolisian, ya, semuanya dikatakan penjahat, seolah-olah Oke. penjahat, institusinya yang diserang. Oke. Padahal kita lihat oknum-oknum yang bermain di dalam kepolisian, baik itu narkoba maupun ya bermain membackup tetap dihukum kan, Baik. termasuk yang membunuh. Baik. Dihukum kok berat kok, ya kan, bukan institusinya. Kalau kita pengen memperbaiki bangsa ini, ya kan, ya tentunya kita jangan menyalahkan institusi dong. Baik. Apa kontribusi Anda memperbaiki ini? Itu yang harus dilakukan Baik, terima dengan kasih. cara memberikan hal-hal yang baik. Bukan juga bahwa kita yang jaga, tetapi kita sendiri yang menggolkan sesuatu. Artinya baju kita sobek tidak dijahit gitu loh. Baik. Nah saya terakhir Pra-peradilan. ya pra-peradilan. Kasih Terakhir. kesempatan Ya, Bang. 1 oke. menit Bang, singkat Oke, saja. intinya gini ya, kita jangan mau digeser terhadap pembelokan peristiwa besar, skandal besar yang terjadi di Republik ini. Mana ada ya bertahun-tahun kita sudah punya sampai dengan 8 presiden. Ada presiden yang ditengarai memiliki ijazah palsu dan itu sudah 99,9%, termasuk salah satu penelitinya adalah sahabat saya Rismond Hasiulan Sianipar. Ya, selama kita tetap berpraduga baik, selama tidak ada ya bukti fisik ya itu ada misalnya tadi seperti dari Yamaguchi, sudahlah ini orang-orang ini udah jelas tadi kata Bang Refli ya, orang-orang ini hanya mau menggeser gawang saja, geser. Maka di hari yang sangat di bulan yang suci ini orang-orang yang suka hanya mengeluarkan kata-kata ini, tobatlah dia. Nah, mereka harus tobatlah gitu. Orang sudah